Gol semua. Ini Cindo lah kan di tempat Nobar. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa jua yang kalian usahakan. Selamat berakhir pekan guys. Jadi kita santai-santai di ujung minggu dan salam Idul Adha juga pada semua yang menyambutnya. Oke, satu perkara yang saya sangat respect kepada supporter timnas Indonesia ini, yaitu Cindo Indonesia ataupun supporter Cina malah mendukung timnas Indonesia ketimbang negara China itu sendiri. Ini berbeda ya dengan mana-mana negara di ASEAN ini. Hanya di Indonesia sahaja yang Cinanya begitu nasionalisme terhadap Indonesia ini. Saya sudah banyak lihat video-video dan juga saya pernah ketemu sendiri dengan kawan daripada Cina Indonesia ketika perlawanan Indonesia lawan Australia tempoh hari ya. Malahan teman saya ini yang memberikan saya tiket itu yaitu Cina Indonesia ini. Dia sendiri telefon saya mengatakan, inginkah saya belikan anda tiket untuk perlawanan China Australia. Yang membantu itu adalah Cindo ya, Cina Indonesia. Ini pertama kali saya berteman dengan Cina Indonesia ini. Jadi yuk kita simak dulu video ini guys. Bagaimana nasionalis Cina Indonesia ini untuk mendukung timnas Indonesia. Tanpa berbasa-basi yuk kita simak video ini. Bilang bahwa Thailand lebih baik Chinese, tapi ternyata di Indonesia ada 10,84 juta jiwa, sedangkan di Thailand ada 7,01 juta jiwa guys. Loh, tapi kok kak di Indonesia kelihatannya dikit ya Chinese-nya? Iya guys, karena Chinese di Indonesia itu cuma 1,2%. Kita harus bangga ya, punya banyak banget beragam suku di Indonesia. Oh ini guys, ini Indonesia yang paling banyak Ketika tim Chinese-nya. nasional sepak bola Tiongkok dijadwalkan bertandang ke Indonesia untuk menjalani laga penting, antusiasme para pendukung mereka langsung menyala. Para supporter dari negeri tirai bambu itu mempersiapkan segalanya. Dari koreografi, nyanyian, hingga atribut yang akan mereka bawa untuk mendukung tim kesayangan mereka di negeri orang. Tapi di balik persiapan itu, ada sebuah harapan diam-diam yang mereka simpan, bahwa mereka tidak akan sendirian di stadion. Mereka percaya di tanah yang akan mereka datangi ada saudara-saudara sebangsa secara etnis, yaitu komunitas Tionghoa Indonesia yang mungkin bisa menjadi perpanjangan tangan semangat dukungan mereka di negeri asing. Mereka berharap ikatan darah dan budaya yang sama akan menciptakan jembatan emosional yang cukup kuat untuk menarik simpati dan dukungan. Dalam pikiran mereka, para Tionghoa Indonesia yang memiliki leluhur dari daratan Tiongkok pasti akan merasakan semacam kebanggaan etnis jika melihat saudara tua mereka bertanding di negeri perantauan. Harapan itu diperkuat oleh kekhawatiran bahwa mereka tahu betapa bergeloranya atmosfer stadion di Indonesia, betapa fanatiknya para pendukung timnas Garuda, dan bagaimana kehadiran lawan sering disambut dengan tekanan luar biasa dari tribun-tribun yang bergetar oleh teriakan dukungan. Lebih dari itu, mereka tak lupa bagaimana supporter Indonesia diperlakukan tidak menyenangkan ketika bertandang ke Tiongkok sebelumnya. Suasana yang penuh intimidasi, pelayanan yang minim hormat, dan sorakan ejekan yang menyayat harga diri bangsa Indonesia. Mereka berpikir, mungkin kali ini, sejarah bisa sedikit diperhalus. Bahwa dengan hadirnya Tionghoa Indonesia yang menyambut dan memberi dukungan, suasana akan sedikit lebih bersahabat. Tapi begitu menginjakkan kaki di stadion, bayangan itu segera memudar. Tribun demi tribun dipenuhi warna merah dan putih. Lagu kebangsaan Indonesia berkumandang disambut suara bulat dari puluhan ribu penonton. Suara trompet dan genderang tidak pernah berhenti. Yel-yel yang mendukung Garuda terus dilantunkan tanpa henti. Tidak ada tanda-tanda dukungan dari komunitas Tionghoa Indonesia seperti yang mereka bayangkan.
Bahkan lebih dari itu, semua Tionghoa Indonesia yang hadir justru ikut dalam Lautan Merah Putih, meneriakkan semangat yang sama seperti supporter Indonesia lainnya. Tionghoa Indonesia jelas datang sebagai bagian dari bangsa ini. Ia tidak melihat ke arah bangku supporter Tiongkok dengan tatapan iba, tidak pula dengan simpati. Semua hanya punya satu kiblat dalam pertandingan ini, yaitu Indonesia. Kekecewaan pun muncul di wajah para supporter Tiongkok. Beberapa mungkin bertanya-tanya dalam hati, mengapa mereka tidak mendukung kami, bukankah kita satu akar? Tapi disitulah letak kesalahan terbesarnya. Orang Tiongkok menyangka bahwa etnis adalah satu-satunya fondasi loyalitas. Ia mengira bahwa darah yang sama secara biologis mampu mengalahkan kenyataan historis, pengalaman sosial, dan rasa kebangsaan yang tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Mereka lupa bahwa Tionghoa Indonesia telah hidup, tumbuh, dan berjuang bersama rakyat Indonesia dalam suka dan duka. Tionghoa Indonesia bukan orang Tiongkok yang kebetulan tinggal di Indonesia. Tapi ia adalah orang Indonesia yang kebetulan memiliki latar belakang etnis Tionghoa. Loyalitas mereka bukan kepada negeri leluhur, tetapi kepada tanah yang mereka injak sejak lahir, tanah tempat orang tua mereka membangun usaha, tempat anak-anak mereka bersekolah, dan tempat mereka belajar menyanyikan Indonesia Raya sejak bangku taman kanak-kanak. Kisah ini bukan hanya soal pertandingan sepak bola. Ini adalah potret dari sesuatu yang lebih besar, bagaimana identitas dan nasionalisme tidak bisa dipahami hanya dari permukaan. Di tengah dunia yang semakin global dan terhubung, orang bisa punya banyak warisan budaya, tapi tetap hanya satu tanah air. Tionghoa Indonesia telah membuktikan bahwa menjadi minoritas bukan berarti tercerabut dari akar bangsa. Justru, ia telah menumbuhkan akar baru yang kuat di bumi Nusantara. Ia adalah warga yang cinta damai, bekerja keras, dan mencintai tanah airnya dengan caranya sendiri. Dan ketika waktunya tiba, mereka berdiri teguh di belakang tim nasional Indonesia, sama seperti warga lain dari Sabang sampai Merauke. Malam itu, di tengah sorak-sorai dan dentuman semangat Garuda, para supporter Tiongkok sadar bahwa yang ia harapkan itu tidak pernah mereka miliki. Bahwa nasionalisme tidak bisa dipesan atau diminta dari luar. Dan bahwa hati, pada akhirnya, selalu berpulang ke tempat yang memang menjadi rumah sejati. Ini Indonesia, Bung. Jangankan orang Tionghoa yang lahir dan besar di Indonesia. Yang tidak lama atau minimal pernah tinggal di Indonesia saja, sudah memiliki hati yang besar terhadap bangsa ini. Indonesia bukan sekedar wilayah, tapi keajaiban cinta bagi siapa saja yang mengenalnya. Bangsa Indonesia bukan bangsa yang pemarah. Bangsa ini dikenal dunia dengan keramah tamahannya. Namun perlu diingat, bangsa Indonesia juga tidak akan memberi ruang bagi siapa saja yang datang dengan tatapan sinis. You from China? Hello. Where you from? Indonesia. Sorry? Indonesia. Indonesia. Malu kan lo? Malaysia okey lah, number one. Sembilan lemah. Suami Cina, tapi aku tetap dukung Indonesia, Ibu Pertiwi. Ya. Mamma mia, ho visto. Yo. Indonesia wih. Sì. Yeah, ule. 我们在 office， 姐姐在惊的，我们除了看一下现在，Nonton timnas di kandang lawan Bilang. Indonesia. Negeriku. Semuanya. Oh, itu lagu Indonesia Raya, guys.
Gol. Semua. Ini Cindo lah kan di tempat nomor. Makan dulu ya guys ya. Manang อะไร lah pasti manang. รู้ไหมว่าคืนเราชนะอินเดียด้วยนะ2-0 Ngicip saya lah. Nah, anu, oh nang ngerti. Ngicip lah. Biarlah. Oh nang ngerti dong. Biarlah. Ngicip banyak-banyak. ถ้าคืนนี้แพ้กูจะรอให้ทั้งคืนเลยนะเหอะแพ้จีนขึ้นมาคืนนี้กูจะรอทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปถึง7 วัน Ketawain 7 hari 7 malam mah. No. Halo Thailand. Aku Indonesia. Aku udah pergi ke round 4. Kalian di mana? Udah siap dong. Sampai jumpa ya. Bakal gue ketawain 7 hari 7 malam. Aduh. Oh, cool. Indonesia, mantap. Semangat, samaan, Indonesia samaan sama China. Indonesia or China? Indonesia or China? Semangat semuanya. Indonesia or China? Indonesia. Indonesia juga. Indonesia. Sama China. 2-1 for China. One more shot. China. China. Okay. Yes. One, two, three. This Then. video for what? For AFC. Yes. Okay. No worries. Yes. 1, 2, 3. Then China. Love you. 1, 2, 3. Close. China love you. Oh, fuck me. Nice. Aku selalu bilang kalau aku orang Indonesia. Aku nggak pernah bilang bahwa aku Chinese Indonesia. 是对就。其实印尼华侨或者印尼华裔不会说中文根本都不是问题。我也是去了中国之后才开始学中文，一共在那边住了8年。每次有人问我你是哪里人啊，我每次也会说我是印尼人。当然，有些人可能会好奇，所以他们会说你长得不像印尼人啊。然后每次我就这么说，印尼有好多个民族，不可能每个人都长得一样。其实我在国外或者在中国的时候，我非常得意说 I'm Indonesian. What's your name? Jelita, And where are you from? Indonesia. How long have you been in New York City? A week. Where are you from? Indonesia. Yeah, are you guys traveling? Here. You live here? Okay. What's the difference in life in Indonesia and here? The weather and the people. So. Oh, okay, thank you. By the way, where are you from? Because I just speak many languages. So, LA, Los Angeles. do you have any other language that you speak? Indonesian. Indonesia. Belajar saya bahasa Indonesia. Bagus. Suka saya bangsa itu. Negara itu. Okay, where you from? Saya orang Amerika. Benar. I'm Malaysian Chinese. My name is Jackson. Wang Jiajun. I'm Malaysian Chinese. My name is Jason. Chen Junkai. I'm Malaysian Chinese. My name is Robin. Li Xiyao. I'm Malaysian Chinese. My name is Barry. Liang Yongqi. I'm Malaysian Chinese. My name is Robert. Wang Weijun. I'm Malaysian Chinese. My name is Apple. Do Lan Ye. From Australia. Oh, Australia. Yeah. You're full Chinese Malaysian? Suka lah Malaysia. Ada duit. Gejah jadi bagus lah. Bagus lah orang Malaysia bagus. Okay guys, memang perbezaan di antara China, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam itu memang berbeda ya. Terutamanya Indonesia, dia punya China ni, dia betul-betul menjiwai nasionalis Indonesia. Dan bahasa mereka juga adalah bahasa Indonesia. Mereka tidak akan mencampur adukkan bahasa itu dengan Chinese Mandarin yang mereka punya bahasa sendiri ya. Kalau mereka ngomong itu nggak bisa kita, kadang-kadang saya pun terfikir juga, ini betul-betul China Indonesia ataupun orang Indonesia ya. Seolah-olah begitulah kalau mereka ngomong Indonesia itu. Jadi nggak ada
ngomongan orang China ya. Dia ngomongnya bahasa Indonesia. Itu bedanya dengan Chinese yang ada di Malaysia. Kalau di Malaysia sendiri memang beda guys. Di Malaysia ini memang kalau dia ngomong ya bahasa Malaysia, tetapi dia punya logat itu masih lagi China ya. Nah, jadi masih lagi kita tahu dia itu orang China, Malaysia. Tetapi kalau di Indonesia kita nggak tahu ya dia itu China Indonesia ataupun orang Indonesia, karena ngomongnya itu kayak bahasa Indonesia. Jadi nggak ada beda dengan orang yang lokal Indonesia cara ngomongnya. Nah, jadi itulah dari segi nasionalis mereka juga, mereka tidak boleh dinafikan lagi, karena nasionalis mereka itu mereka akan tetap dengan jiwa Indonesia itu. Saya terlihat satu video konten YouTuber bernama Rudy Chen. Dia sudah lama berhijrah daripada Indonesia ke China dan menetap di salah satu perkampungan di sana di China itu. Tetapi orang China Indonesia, mereka malah masih ngomong bahasa Indonesia di sana. Mereka tidak melupakan bahasa Indonesia itu. Masih bisa berbahasa Indonesia dengan fasih sekali. Nah, itu bedanya dengan China semana-mana negara. Dan kita lihat tadi di awal video ini, 10,7 juta itu rakyat China Indonesia lebih banyak ketimbang dengan Thailand, dengan Malaysia, dengan negara-negara lain. Maknanya China di Indonesia itu lebih dominan, lebih banyak. Dominan maknanya daripada negara-negara ASEAN yang lain ya. Mereka lebih banyak lah menetap di situ, tetapi kejiwaan mereka betul-betul menjiwai Indonesia. Itu berbeda dengan saya sendiri di Malaysia lah. Saya sudah lihat juga China di Malaysia dengan di Indonesia, karena saya menonton pertama kali sepak bola Indonesia lawan Australia. Yang belikan saya tiket itu guys adalah Cina yang berada di Indonesia, yaitu Leo Lexius Chan daripada Batam, Indonesia. Dia China tapi dia orang Indonesia ya. Nah, dia yang bantu saya untuk beli tiket waktu itu. Dia menelpon saya dan menyelesaikan semua tiket masuk ke stadion itu. Nah, jadi saya berterima kasih kepada Leo Lexius Chan, Cindo Indonesia itu kan. Jadi mereka punya sama macam orang Indonesia, mereka melayan kita dengan baik sekali. Kami di hotel, kami sarapan, kami makan malam sama-sama dengan Leo Lexius Chan itu kan, daripada Batam dia ya, jauh-jauh ke GBK juga semata-mata nonton timnas Indonesia itu. Dan itulah saya punya pengalaman ke GBK tempoh hari. Dan itulah guys antara perbedaan-perbedaan dalam video ini. Memang betul pun China di Malaysia itu dia memang agak lain dikit ya dengan Indonesia. Kita bukan membedakan ya, jangan salah faham, tetapi ini sebagai fakta yang mana kita harus ketahui bagaimana Cina di Indonesia itu dan juga Cina di negara-negara lain. Bukan membedakan, tetapi sebagai pengetahuan dan kita ambil pelajaran bagaimana Cina Indonesia sangat nasionalis dan juga ngomongnya bahasa Indonesia itu dengan begitu lancar dan fasih sekali, karena mereka punya identitas yang bahwa mereka itu orang Indonesia, bukan China Indonesia. Beda. China Indonesia, orang Indonesia. Dia beda kan. Kalau Malaysia macam tadilah, kamu ditanya, orang mana? Saya China Malaysia. Ya nggak bisa, karena di Indonesia ditanya kamu orang mana? Saya Indonesia. Dia tidak akan sebut Cina, dia akan sebut orang Indonesia. Nah, itu bedanya. Oke guys, mungkin itu saja saya punya pandangan pendapat sendiri. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.
Askalani Studio.